tanaman Anda kurang subur dan produksinya tidak maksimal. Ini video yang tepat untuk Anda simak dan Anda tonton sampai habis. Bagaimana caranya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana cara atau strategi yang harus kita lakukan biar tanaman kita akan lebih produktif, subur, dan tentunya sukses. Di sini, saya akan sedikit mengulas supaya tanaman kita sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Untuk itu, Sobat Tanahara harus melakukan perawatan. Ya, perawatan itu misalnya salah satu pemupukan dan tanpa terkecuali juga perawatan yang lain, misalnya pengendalian gulma, hama dan penyakit tanaman. Tapi di sini kita akan membahas lebih spesifik masalah pemupukan. Sahabat Tanahara, seringkali kita melaksanakan penanaman tidak sesuai dengan keinginan kita. Misal, tanaman sayur-sayuran yang dipanenkan itu daun dan juga kadangkala batangnya, seperti kangkung, bayam, sawi, dan lain sebagainya. Dan juga tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, terong, hasilnya pun tidak maksimal. Untuk itu, kita harus lakukan pemupukan yang sesuai dengan fase-fasenya. Karena sejatinya makhluk hidup itu, misal ataupun sebagai manusia, ada fase-fase pertumbuhannya, mulai dari bayi, beranjak ke anak-anak, beranjak ke dewasa, dan lansia atau tua. Dalam fase-fase tersebut, tentunya ada perlakuan atau sisi yang kita perlukan, seperti kalau masih bayi, susu yang sesuai dengan kita atau fase bayi, pun juga dengan fase anak-anak, rekomendasinya untuk pemberian nutrisinya dan selanjutnya. Begitu juga tanaman, di mana tanaman itu perlu juga nutrisi untuk mendukung keberlanjutan hidupnya. Salah satu contoh, cabai. Tanaman cabai di fase pembibitan kita perlu yang namanya pupuk yang dominan nitrogen, nya urea. Dan sekarang namanya pun berganti nitrea yang kandungan nitrogennya sama 46%. Nitrea itu sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan tanaman tersebut. Juga selain nitrea, bisa juga Sobat Tanahara aplikasikan atau berikan NPK Mutiara 16-16-16. Di fase berikutnya atau fase pindah tanam, kita harus melakukan lagi pemupukan. Salah satu contohnya bisa dipakai ya NPK Mutiara 16 tadi, dan juga pupuk lain, misalnya di dagang Pak Tani sama, dan juga bisa dipakai pupuk lain yang kandungan haranya seimbang. Tetapi karena fase pertumbuhan ini atau fase vegetatif ini, daun itu perlu kita
akan lebih banyak. Juga cabang-cabangnya. Karena apa? Daun merupakan tempat fotosintesis sebuah tanaman. Itu sendiri artinya dapur, dapur tempat memasak makanan. Adapun pupuk NPK Mutiara 1619, misal kita campur dengan urea atau nitrat tadi. Kalau pengalaman yang pernah saya lakukan, itu saya campur dengan perbandingan 1 untuk ureanya dan 2 untuk pupuk NPK-nya. Itu bisa kita berikan dengan dosis atau takaran sesuai dengan kebutuhan tanah tersebut. Cara aplikasinya pun kita lakukan dengan mudah, karena kedua pupuk ini sangat mudah larut dalam air dan juga cepat diserap oleh tanaman, misal tanaman cabai, dan tidak menutup kemungkinan juga tanaman lain dalam perkebunan. Misalnya ini saya contohkan mangga, pukat, juga kelengkeng. Itu sama juga perlakuannya, tapi dengan dosis sesuai kebutuhan dari tanaman tersebut. Tanaman cabai, terong, ataupun tomat yang sering saya lakukan dengan cara mengocor atau kita taruhkan dulu dalam air yang kita taruh di ember. Dosis atau takaran yang sudah saya lakukan sebelumnya itu 1 ember yang lebih kurang volume 4 liter ataupun 5 liter untuk fase pertumbuhan mulai dari usia 7 hari sudah pindah tanam. Biasanya saya campurkan dengan 1 sendok campuran mutiara dan urea tadi atau nitrat tadi dalam 1 ember kapasitas 4 liter atau 5 liter tadi. Aduk. Nah, pupuk ini cepat sekali larut, maka sangat memudahkan pekerjaan kita. Untuk pemupukan yang kedua, kita bisa berikan umur tanaman lebih kurang 15 hari setelah pindah tanam. Itu bisa kita dengan dosis yang sama seperti di pemupukan yang pertama tadi, dan bisa juga kita tambah sedikit. Misal kita tambah 1,5 sendok makan per 4 liter air atau 5 liter air. Bisa juga kita taburkan langsung di sekitar area perakaran ataupun dengan cara kotor tadi. Dan untuk pemupukan selanjutnya atau pemupukan yang ketiga bisa kita lakukan 30 hari setelah tanam dengan dosis kita tambah lagi sedikit, kurang 2 sendok per 4 liter atau 5 liter air. Nah, sobat tanah hara, setelah umur 1 bulan atau 30 hari ke atas, bisa dibilang 5 minggu ke atas, itu biasanya tanaman hortikultura ini, cabai, terong, dan tomat, hortikultura yang lain, itu sudah menunjukkan atau indikasinya bisa kita lihat dengan adanya muncul titik atau bunga. Jika kita lebih teliti lagi untuk memperhatikan titiknya itu ada muncul bunga kecil. Nah, itu tandanya sudah masuk ke fase peralihan atau fase transisi mau ke fase generatif, dari vegetatif ke generatif. Di generatif ini, fase generatif ini kita perlu menambahkan lagi pupuk yang kandungan haranya, yaitu hal yang tinggi kadar atau hara fosfatnya di P36. PSP itu pupuk tunggal yang mengandung unsur fosfat. Setelah fase transisi ini,
Artinya bunga ini akan terus banyak dan bertumbuh menjadi besar. Dan selanjutnya akan masuk ke fase pembuahan atau masa pembuahan atau belajar berbuah. Di fase pembuahan ini pula itu masa peralihan dari fase bunga ke fase buah ini. Kita perlu, kalau menurut saya itu yang sudah saya lakukan, perlu lakukan pemupukan yang tinggi kadar kaliumnya. Bisa kita pakai pupuk tunggal campur dengan pupuk ketika mutiara tadi ataupun pupuk tani. Tunggalnya itu misal kita bisa pakai KCL yang sudah familiar, yang sudah biasa kita dengar dan kita gunakan, yang bentuknya seperti ini, KCL merah. Ataupun juga bisa kita gunakan pupuk yang sudah dalam satu kemasan, sudah dalam satu produk itu sudah lengkap dengan unsur-unsurnya. Memang pupuk itu dispesialisasikan pembuahan. Salah satu contohnya di sini saya sudah menerapkan pupuk PK Mutiara Grower, mana kandungan unsur haranya itu untuk N-nya itu 15, untuk P-nya itu 9, untuk K-nya 20, dan ada plus unsur TE-nya. Unsur TE-nya sini banyak lagi unsur mikronya. Jadi dari urutan awal sampai ke masa bunga dan juga masa pembuahan itu kita sudah lakukan sesuai dengan fase-fase pertumbuhan tanaman kita. Dan semoga mudah-mudahan dengan melakukan trik ini ataupun strategi ini, tanaman hortikultura kita ataupun tanaman perkebunan kita akan lebih maksimal pertumbuhan dan produksi buahnya. Untuk NPK grower itu bisa kita gunakan dengan takaran tanaman hortikultura 1 sendok per 2 liter air untuk fase pembuahan awal. Ini kita atau saya istilahkan saja dengan fase pembuahan awal atau fase generatif awal. Dan untuk fase untuk selanjutnya 2 minggu ataupun 15 hari selanjutnya kita bisa gunakan lagi dengan dosis tambah. Jadi 3 sendok per 2 liter air. Ataupun juga bisa kita tabur di sekeliling akarnya. Untuk selanjutnya pada pembesaran buah kita perlu nambah lagi yang lain biar buah ataupun bunga tadi yang belum menjadi buah tetap dia kokoh dan tidak mudah rontok. Itu perlu kita tambahkan pupuk kalsium yang mengandung unsur kalsium. Misal bisa kita berikan kalsium super, Precals, banyak lagi merek-merek lain. Selain juga untuk menjaga kerontokan bunga dan buahnya, pupuk kalsium tersebut bisa mencegah dari jamur yang ada di belakang buah tersebut. Karena saya pernah mengalami tanaman buah tomat saya, di belakangnya itu, misal ini tanaman buah tomat di belakang sini seperti ada bercak hitam. Saya langsung aplikasikan dengan cepat. Ini saya petik, saya buang, saya aplikasikan dengan pupuk kalsium, dan alhamdulillah untuk buah selanjutnya dia tumbuh normal. Di akhir video ini, kesimpulan yang bisa saya ambil dalam kita melakukan penanaman, baik tanaman hortikultura atau tanaman perkebunan, kita haruslah mengikuti atau melakukan pemupukan sesuai dengan fase-fase atau umurnya. Kita gunakan tadi dari awal itu pakai pupuk yang mengandung nitrogen atau merek dagangnya Nitrea,
kita gunakan juga selanjutnya pupuk PK Mutiara 16 ataupun PK Pak Tani. Dan untuk fase selanjutnya, fase bunga dan buah, kita bisa pakai Mutiara Grower ataupun TL dan TSP. Dan untuk selanjutnya, untuk memperkokoh bunga dan buah, kita juga bisa pakai potassium. Saya rasa sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga Sobat Tanah Hara, dimanapun Anda berada, tetap semangat, sehat selalu, dan dalam bertanamnya tetap sukses. Baik itu untuk kebun skala rumahan ataupun petani skala besar, skala perkebunan. Pada prinsipnya sama dalam strategi perawatannya atau pemupukannya. Nanti insya Allah pada video selanjutnya akan kita bahas lagi tentang perawatan lainnya seperti pengendalian ataupun pencegahan gulma dan juga pencegahan keamanan penyakit tanaman. Sampai sini dulu video saya ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.